Perkenalkan, nama saya Ikuma Wisnu Nugraha dengan NIM D1A020222 dari kelas D1 mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan apakah undang-undang dan perpu itu sejajar atau hierarkis berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama, makna kedudukan perpu di bawah undang-undang. Perpu kadang-kadang tidak sama dengan undang-undang karena belum disetujui oleh DPR dan juga proses pembuatannya yang tidak sama sehingga membuat perpu berkedudukan di bawah undang-undang. Hal ini dimaksud seperti undang-undang selalu dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan dalam keadaan normal, atau menurut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk oleh DPR dan disetujui oleh DPR bersama dengan Presiden, serta disahkan oleh Presiden. Sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya suatu hal kegentingan yang memaksa. Baik, kemudian makna kedudukan Perpu sejajar dengan undang-undang. Perpu dan undang-undang akan setingkat jika fungsi maupun materi muatan Perpu adalah sama dengan fungsi maupun materi muatan undang-undang. Apabila Perpu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan undang-undang. Sedangkan apabila Perpu itu tidak disetujui oleh DPR, akan dicabut. Karena hierarkinya adalah setingkat atau sama dengan undang-undang, sehingga fungsi maupun materi muatan Perpu adalah sama dengan fungsi maupun materi muatan undang-undang. Jadi, suatu saat Perpu telah disetujui oleh DPR dan dijadikan undang-undang. Saat itulah, biasanya Perpu dipandang memiliki kedudukan sejajar atau setingkat dengan undang-undang. Hal ini disebabkan karena Perpu telah disetujui oleh DPR, walaupun sebenarnya secara hierarki, perundang-undangan, fungsi, maupun materi, keduanya memiliki kedudukan yang sama, meski Perpu belum disetujui oleh DPR. Kemudian, jadi, kesimpulan dari penjelasan saya di atas bahwa sebenarnya undang-undang dan Perpu dalam hierarkinya peraturan perundang-undangan memang memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda. Undang-undang dibentuk oleh Presiden dalam keadaan normal dengan persetujuan DPR, sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden dalam keadaan genting yang memaksa tanpa persetujuan DPR. Kondisi inilah yang kemudian membuat kedudukan Perpu yang dibentuk tanpa persetujuan DPR kadang-kadang dianggap memiliki kedudukan di bawah undang-undang. Jadi, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.